belakang, yaitu begitu pentingnya peranan pemasaran dalam menentukan kelanjutan usaha suatu perusahaan, sehingga banyak di antara perusahaan dalam manajemen menerapkan posisi pemasaran paling depan. Seseorang pemasar harus selalu tahu lebih dahulu pasar yang akan dimasukinya. Seperti yang pertama, ada tidaknya pasar. Yang kedua, seberapa besar pasar yang ada. Yang ketiga, potensi pasar. Dan yang keempat, tingkat persaingan yang ada, termasuk besarnya market share. Selanjutnya, dalam aspek pasar dan pemasaran, baik itu perusahaan yang baru berdiri maupun perusahaan yang telah lama, terlebih dahulu perlu melakukan suatu studi tentang kelayakan, yang mana intinya aspek pasar dan pemasaran adalah untuk mengetahui berapa besar pasar yang akan dimasuki, struktur pasar, di mana akan datang, serta bagaimana strategi pasar yang harus dilakukan. Dari kedua, yaitu tentang pengertian pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu tentang pengertian pasar. Pasar merupakan himpunan antara pembeli nyata dengan pembeli potensial pada suatu produk tertentu. Pembeli nyata maksudnya adalah himpunan konsumen yang memiliki minat, pendapatan, dan akses tertentu terhadap produk atau jasa. Pada pasar ini, konsumen akan melakukan sebuah transaksi, di mana disebabkan oleh konsumen yang memiliki minat, keinginan terhadap suatu produk atau jasa. Nah, pembeli potensial yaitu di mana mereka menginginkan sesuatu produk tetapi membelinya pada suatu saat nanti ketika mereka memiliki sebuah pendapatan atau akses tertentu. Yang kedua, yaitu pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan di mana mereka mempromosikan sebuah produk atau layanan mereka kepada perusahaan lain. Nah, pemasaran ini mencakup tentang pemasaran tentang periklanan, tentang penjualan, dan pemasaran terhadap konsumen atau perusahaan lain. Selanjutnya, jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar terdiri dari 5 jenis, yaitu yang pertama, jenis pasar berdasarkan sifat dan waktunya, yaitu pasar yang bisa dilihat dari sifat, waktu, dan kegiatannya. Contoh dari pasar ini yaitu pasar harian, pasar mingguan, dan pasar tahunan. Yang kedua, pasar berdasarkan bentuk kegiatan yang bisa dikenali melihat wujudnya. Terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama pasar konkret, yaitu pasar nyata. Yang kedua pasar abstrak, yaitu pasar yang tidak nyata. Yang ketiga, pasar berdasarkan cara transaksinya. Terdiri dari 2 jenis, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Yang keempat, jenis pasar berdasarkan jenis barangnya, yaitu pasar yang hanya menjual satu jenis barang tertentu. Contohnya pasar daging, pasar hewan, pasar sayur, dan lain-lain. Yang kelima, ada pasar berdasarkan keleluasan distribusi, yaitu pasar yang dibedakan menjadi pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar tradisional. Segmentasi pasar, posisi pasar, dan target pasar. Seperti yang kita ketahui bahwa pemasaran sasaran terdiri dari 3 aktivitas. Yang pertama yang namanya segmentasi pasar, yang kedua penentuan target pasar, dan yang ketiga tentang posisi pasar. Kita dapat membidik pasar melalui 4 tingkatan. Yang pertama adalah pasar segmen. Maksudnya adalah sekelompok pasar yang dapat diidentifikasikan dalam sebuah pasar. Yang kedua namanya pasar ceruk, yaitu sekelompok besar yang dapat diidentifikasikan lebih sempit atau yang lebih spesifik. Dan yang ketiga yaitu pasar globalisasi, yang mana dalam pasar ini terdapat sekali banyak pihak yang terdapat di dalamnya. Dan yang keempat namanya pasar lokal, yaitu pasar yang terdapat di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah sekitar lingkungan. Selanjutnya, ada 2 dasar yang dapat mensegmentasikan pasar konsumen, yaitu yang pertama karakteristik konsumen dan yang kedua bagaimana respon konsumen.
Variabel utama dalam pemasaran konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada demografis. Yang kedua psikografis, yang ketiga geografis, dan yang keempat perilaku. Pemasar harus mengembangkan rencana invasi segmen per segmen dan memilih pasar sasaran dengan cara bertanggung jawab setiap saat secara sosial. Strategi bauran pemasaran. Baiklah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya strategi di dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Oleh karena itu, perumusan strategi yang semaksimal mungkin haruslah patut untuk dilakukan oleh sebuah perusahaan, khususnya di awal pendirian perusahaan tersebut. Agar perusahaan tersebut berkembang dengan baik, maka perusahaan harus memperhatikan yang namanya strategi. Strategi bisa dikatakan dengan suatu alat untuk mencapai tujuan yang dicita-citai oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwasanya strategi sangatlah penting untuk dirumuskan ataupun dirancang oleh sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi yang akan didirikan. Berikut Suryana mengemukakan 5P ataupun yang memiliki arti sama dengan strategi. Yang pertama yaitu plan ataupun perencanaan. Konsep pemasaran emanglah tidak lepas dari yang namanya planning ataupun perencanaan. Perusahaan sangatlah penting untuk merancang sebuah planning semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Agar sebuah kesuksesan dapat diraih di masa depan, maka planning ini sangatlah penting untuk sebuah alat digunakan untuk mencapai cita-cita tersebut. Selanjutnya adalah pola. Sebuah perusahaan harus memikirkan pola yang tepat untuk menjalankan bisnis yang dijalani. Selanjutnya yaitu posisi. Sebuah perusahaan harus dapat menentukan posisi yang strategis, di mana pelanggan ataupun konsumen tidak kesulitan apabila menginginkan produk yang kita miliki. Oleh karena itu, posisi sangatlah penting untuk dipertimbangkan di dalam sebuah perusahaan yang dijalani. Selanjutnya yaitu perspektif dan permainan. Ramalan di masa yang akan datang. Ramalan adalah pengetahuan dan seni yang memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang pada saat sekarang. Selanjutnya adalah jenis-jenis ramalan. Pertama, dilihat dari segi penyusunan. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ramalan subjektif adalah ramalan berdasarkan perasaan dan intuisi orang yang menulisnya. Yang kedua, ramalan objektif adalah ramalan yang berdasarkan data relevan di masa lalu dengan memakai metode-metode dalam menganalisa data tersebut. Selanjutnya dilihat dari segi sifat ramalan. Dan yang ketiga, dilihat dari segi waktu. Yang pertama, waktu jangka panjang, yaitu meliputi waktu yang lebih panjang dari 18 bulan. Misalnya, penanaman modal. Yang kedua, ramalan jangka menengah, yaitu meliputi waktu sekitar 3-18 bulan. Misalnya, seperti merencanakan penjualan. Yang ketiga, ramalan jangka pendek, yaitu sekitar 3 bulan ke bawah, seperti misalnya merencanakan pembelian atau membuat jadwal karyawan dan sebagainya.
Selanjutnya adalah metode ramalan. Yang pertama, metode Tokjong yaitu metode peramalan ini dimulai dengan menggambarkan besar atau perusahaan secara keseluruhan, kemudian memecahkan menjadi bagian-bagian komponen seperti masing-masing departemen, produk, dan layanan. Selanjutnya, metode bottom up forecasting adalah dimulai dengan membuat perkiraan permintaan produk akhir individual. Misalnya, berapa jumlah produk akhir yang akan dijual perusahaan tahun mendatang. Para peramal akan menerima berbagai estimasi dari berbagai penjualan distributor dan mengalihkan serta menganalisa pola penjualan di waktu sebelumnya. Selanjutnya adalah proses peramalan. Yang pertama adalah menentukan tujuan, yang kedua mengembangkan model, yang ketiga pengujian model, dan yang keempat penerapan model, sedangkan yang kelima adalah revisi dan evaluasi. Teknik peramalan terbagi menjadi dua. Yang pertama teknik kualitatif dan yang kedua teknik kuantitatif. Pertama, teknik kualitatif. Teknik ini lebih menekankan pada keputusan hasil diskusi pendapat pribadi seseorang, baik dari pengadilan, para eksekutif, orang-orang bagian penjualan, dan juga konsultan manajemen. Sedangkan yang kedua, teknik kuantitatif merupakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan variabel yang satu dengan variabel yang lain yang mempengaruhinya. Peramalan kuantitatif ini mengasumsikan bahwa tingkat diarahkan antara variabel bebas dengan permintaan yang terjadi pada masa lalu akan terulang pada masa yang akan datang. Terima kasih.